Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah. Kita akan sambung pelajaran kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas macam-macam puasa atau jenis-jenis puasa, dan kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang bahwa puasa itu ada yang wajib, yang haram, dan ada puasa yang makruh. Sekedar mengingatkan kembali, puasa wajib yaitu puasa Ramadan, kemudian puasa karena terkena kewajiban kafarah, atau puasa nazar, yaitu puasa ketika nazar kita tercapai, itu wajib. Kemudian ada yang model puasa haram. Kapan puasa diharamkan? Yang pertama, puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Puasa seorang istri tanpa izin suami. Ini puasa sunnah yang dimaksud. Itu kalau dia memaksakan menjadi haram. Kemudian puasa di hari ragu-ragu. Puasa di hari keraguan maksudnya adalah puasa di hari terakhir Sya'ban, itu haram. Karena dia bisa jadi Sya'ban, bisa jadi Ramadan. Kemudian puasa di hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik, itu haram. Kemudian puasanya perempuan yang haid dan nifas. Lalu kemudian puasa yang bisa membinasakan diri sendiri. Jadi kalau dia meneruskan puasanya, maka bisa berbahaya bagi nyawanya. Di saat itu wajib berbuka, menjadi haram puasa untuknya. Dan yang terakhir, puasa haram dalam mazhab Syafi'i yaitu puasa setelah nisfu Sya'ban, puasa setelah 15 Sya'ban. Tapi itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain ada pengecualian, itu kecuali orang-orang yang sudah terbiasa berpuasa sunnah sebelum Sya'ban, sudah terbiasa puasa sunnah, maka dia boleh menyambung setelah 15 Sya'ban, namun wajib berhenti 2 hari sebelum Ramadan. Itu wajib berhenti. Baik, itu puasa haram. Dan terakhir yang kita bahas yaitu adanya puasa makruh. Kapan puasa makruh? Yaitu puasa terus-terusan setiap hari, itu makruh. Jadi tidak boleh puasa setiap hari.
Kemudian puasa hanya di hari Jumaat, tidak ada temannya, tidak di hari Kamis, tidak di hari Sabtu. Kemudian puasa hanya di hari Sabtu, itu juga tak boleh, makruh, karena berhubungan dengan hari Nasrani, hari Yahudi, hari Sabat. Kemudian puasa hanya di hari Ahad, hari Minggu, makruh, karena berhubungan dengan terkesan membesarkan hari besarnya orang-orang Nasrani. Nah, jadi ini puasa-puasa yang dimakruhkan. Baik, kita sambung yang tersisa yang belum kita bahas, yaitu puasa sunnah. Jadi puasa selain yang wajib, yang haram, makruh, juga ada puasa-puasa sunnah, atau disebut dengan puasa tatawwu'. Itu puasa yang menunjukkan ketaatan. Apa fungsi puasa sunnah? Sebagaimana salat qabliyah dan ba'diyah bisa menutupi kekurangan pada salat wajib, kurang khusyuk, tapi kita ada qabliyah dan ba'diyahnya, maka itu bisa menutupi kekurangan pada solat wajib, kata Nabi dalam hadis qudsi. Maka begitu juga puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi di hari-hari Ramadan. Jadi bukan menutupi kalau batal puasa, tetapi menutupi kesempurnaan pahala. Kalau batal itu tidak bisa ditutupi dengan puasa sunnah, hanya harus qadha, harus ganti. Tapi yang dimaksud di sini, kadang-kadang puasa Ramadan kita ada kekurangan-kekurangan. Mungkin kadang-kadang kita emosi di siang hari, keluarlah kalimat-kalimat yang indah. Nah, jadi itu bisa tertutupi kalau sering puasa sunnah. Nah, ini fungsi puasa sunnah. Baik, kalau begitu apa saja bentuknya puasa sunnah yang ada dalam syariat kita? Yang pertama yaitu sittatu ayyam min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang sunnah, yaitu bulan setelah Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man shama Ramadhana," barang siapa yang telah selesai berpuasa Ramadan, "summa atba'ahu sittam min Syawal," lalu diikuti 6 hari dalam bulan Syawal, "kana kasiyamid dahr," maka puasa itu diberikan pahala sama seperti puasa setahun. Jadi kalau habis Ramadan kita puasa 6 hari di bulan Syawal, diberi pahala oleh Allah seperti berpuasa setahun. Kenapa bisa begitu? Nah, itu ditafsirkan oleh para ulama berdasarkan ayat Allah. Allah mengatakan, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah balas 10 kali lipat. Orang yang berpuasa Ramadan setiap harinya dianggap satu kebaikan, minimal dia dapat berarti 300 kebaikan. Karena satu hari itu dikali 10 ada 30 hari menjadi 300. Lalu disuruh tambah 6 hari dalam bulan Syawal. 6 hari ini kalau dikali 10 setiap harinya berarti 60. Berarti seluruh kebaikan kita antara Ramadan dan Syawal kalau dihitung berdasarkan jumlah minimal pahala menjadi 360. Nah, 360 sama dengan jumlah hari Qamariyah. Setahun Qamariyah itu 360 atau 359 hari. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, dapat pahala seperti berpuasa setahun. Padahal kita puasanya cuma 36 hari.
Nah, Masya Allah, beruntungnya orang-orang yang setelah Ramadan menambah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ya. Namun ada catatan. Ya. Yang pertama, yang dimaksud dalam hadis itu sempurnakan dulu puasa Ramadannya. Jadi ibu-ibu kan paling sering menghadapi dalam Ramadan itu haid, sehingga kadang-kadang bisa harus diqadha 7 hari, ada yang 15 hari. Jadi yang dimaksud dalam hadis Nabi, sempurnakan dulu Ramadan. Kalau mau dapat pahala puasa setahun, qadha dulu. Jadi segera dalam bulan Syawal itu diqadha dulu seluruh puasa Ramadan yang tinggal. Habis diqadha, barulah ditambah 6 hari di bulan Syawal. Baru dapat pahala seperti puasa setahun. Kalau ada orang yang tinggal puasa Ramadannya lalu tidak mengqadhanya lebih dahulu, langsung dia melakukan puasa Syawal, maka puasa Syawalnya sah, tapi cuma dapat pahala puasa Syawal, tidak dapat pahala bonus setahun, karena hadis Nabi mengisyaratkan bahawa sempurnakan dulu puasa Ramadannya. Ya, sempurnakan dulu puasa Ramadannya, baru tambah 6 hari. Ya, nah, jadi bedanya kan kadang-kadang ada puasa 6, puasa Syawal, kita puasa terus. Yang qadha Ramadan nanti bulan-bulan berikutnya boleh, tetapi tidak dapat pahala puasa setahun. Nah, itu yang jadi masalahnya. Ya. Kemudian satu lagi, ini puasa Syawal ini, puasa 6 hari di bulan Syawal ini, itu tidak ada sebuah ketentuan wajib dilakukan segera, sehingga kebiasaan nenek-nenek di kampung puasa 6 atau puasa Syawal itu dilakukan di hari kedua, Hari Raya kedua ke puasa. Bolehkah? Boleh, karena yang haram itu cuma hari Idul Fitrinya saja. Namun perlu dipertimbangkan hari-hari Ramadan, hari-hari raya, hari-hari di Idul Fitri itu kadang-kadang kita sampai seminggu itu masih terus berdatangan tamu. Dan salah satu tanda bukti iman adalah memuliakan tamu. Kalau kita ambil puasa Syawal terlalu cepat, baru kedua kada cok je puasa Syawal. Nanti ada orang yang telefon, kami mau bertamu, nadron di rumah. Karena kita sedang puasa, kita malas menyambut tamu. Akhirnya kita bilang tidak ada di rumah, supaya tidak mengganggu puasa kita. Ini yang salahnya. Rasulullah mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Dan perlu kita ingat, hubungan sosial itu lebih besar pahala daripada melakukan ibadah-ibadah sunnah. Perlu diingat, membantu orang, memuliakan tamu yang hubungannya dengan sesama manusia, itu pahalanya lebih besar dibandingkan amalan-amalan sunnah dalam ibadah. Maka hadis-hadis Nabi kan menyebutkan, man sa'a 'alal armalah wal yatim, orang siapa berkeliling-keliling menolong janda dan anak yatim, fahuwa kal mujahid fi sabilillah, maka dia dihitung seperti sedang berjihad di jalan Allah. Ditambah lagi oleh Nabi, wa kas-shaim la yaftur wal qaim la yuftir. Itu pahalanya seperti orang yang puasa sunnah tidak berhenti-berhenti atau selalu puasa sunnah, dan pahalanya juga seperti orang tahajud sepanjang malam.
Kita mampu tahajud kan cuma sebentar, tapi dengan menolong janda dan anak yatim malah dapat pahala melebihi puasa sunnah dan tahajud. Itu harus dipertimbangkan. Dalam hadis lain Nabi sebutkan, aku keluar dari rumahku untuk menyelesaikan kesulitan seseorang, jadi keluar dari rumah menolong orang, tolong orang, apakah memberi sedekah atau melepaskan kesulitan hidup orang, apa sajalah. Apa kata Nabi? Ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahran. Lebih kusukai amal itu daripada beriktikaf di masjidku ini sebulan. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi jangan sampai tamu datang di hari raya kedua, gara-gara kita puasa kita nak mau menyediakan yang terbaik untuk tamu. Oh, kita masakkan nasi, nanti kita suruh makan tamu, lalu tamu nanya Idron nana baju, lalu kita mengatakan lu nak puasa. Itu termasuk salah satu kesalahan. Karena salah satu cara memuliakan tamu adalah ikut makan bersamanya. Sampai Nabi kalau bertamu saja disuruh muliakan yang tuan rumah, sampai disuruh buka puasa sunnah. Jadi pernah Nabi datang 6 orang bertamu, diundang bertamu makan. Ada satu orang tak mau makan. Tanya oleh Nabi, kenapa tak mau makan? Kata dia, ana shaim ya Rasulullah, aku sedang puasa ya Rasulullah. Kata Nabi, tahukah engkau, ini yang punya rumah telah memasak hanya untuk menyambut kita. Berbukalah, kata Nabi, puasalah di hari yang lain. Jadi begitu hubungan. Jadi jangan sampai tamu datang gara-gara kita bilang tengah ada puasa, dia langsung merasa segan, merasa sungkan. Hana kerja baju boleh be. Tamunya mengatakan, oh menyomanan ilo hana lepas jauh syik lah, hana mangatnya lepas jauh ikeron dengan puasa. Itu sudah salah. Makanya memuliakan tamu itu bukti iman. Tak usah buru-buru puasa Syawal. Nabi pun tak mengatakan langsung lakukan di puasa Syawal urut kedua, urut raya. Tidak. Nanti habis tamu semuanya, udah habis tamu-tamu kita muliakan, dalam toples sudah habis semuanya, keripik birin kabeh, kemudian mandum kabeh, kacang je. Yang baru puasa. Puasa urut ketujuh, nak perlu bagah-bagah tahan puasa. Ini kan kebiasaan kita. Biasanya nenek-nenek di kampung, saya tak tahu kalau nenek-nenek di kota, saya tak tahu. Nenek di kampung yang kadang puasa, kalau encok baru raya kedua, kalau encok laju. Itu tak disuruh begitu. Jadi hilang, yang lebih parah kita merasa lemah lalu tak sanggup lagi memuliakan tamu. Udah malas kita. Ditelepon, ada di rumah kami datang ya, langsung kita berbohong. Tak ada. Saya sedang di rumah sakit. Misalnya. Padahal kita nak mau sambut tamu gara-gara puasa. Itulah orang yang ahli ibadah tapi tidak ahli ilmu. Apa kata Rasulullah? Masalul alim 'alal 'abid kamasalil qamar 'alal kawakib. Perbandingan ibadahnya orang berilmu dengan orang yang abid, orang yang suka ibadah tanpa ilmu, perbandingannya bagaikan bulan dengan bintang. Bulan satu tapi memberi cahaya ke seluruh alam. Itu alim. Dia sekali puasa, dia langsung dapat apa yang dimaksud. Sekali dia solat langsung diterima karena ilmunya. Orang abid suka ibadah tapi tidak ada ilmu. Ibadahnya banyak tapi seperti sinar bintang, redup kecil begitu Pak. Maka tanya tak ibadah dengan ilmu, baik tak ibadah dengan perasaan. Itu semua yang puasa hari raya kedua itu kan ibadah dengan perasaannya makin bagah dacok, makin good. Padahal salah. Walaupun sah, sambut tamu dulu, sediakan lontong-lontongnya koh babi sampai urut ke-6 kan. Tak usah puasa dulu.
Bah tembun-tembun ni kedai mu ustaz mentang tembun. Ini masya-Allah, ini perlu dikasih tahu Pak, karena banyak sekali yang kemudian mempercepat ibadah itu tapi lupa dengan amalan hubungan sosial dengan sesama manusia. Baik, itu puasa sunnah pertama, iaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi usahakan qada dulu baru puasa Syawal, itu dapat pahala puasa seperti setahun. Yang kedua, model puasa sunnah berikutnya yaitu siyamul Muharram, yaitu puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram itu yaitu puasa Ashura, nanti ditambahi dengan Tasu'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Puasa paling bagus setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Apa itu puasa Muharram? Yaitu siyamu yaumi Ashura, puasalah di hari ke-10 Muharram. Barang siapa yang puasa di 10 hari Muharram, di hari ke-10 Muharram, ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sanah allati qablah, maka ku pastikan, kata Nabi, ku jamin dia pasti digugurkan dosanya setahun sebelumnya. Jadi setahun ke belakang tu digugurkan dosa. Satu hari kita puasa 10 Muharram, digugurkan setahun ke belakang. Dosa apa yang digugurkan? Dosa kecil. Kalau dosa besar digugurkan namun harus beriringan dengan taubat. Namun begini Bapak Ibu, tawaran Allah atau hadiah Allah yang paling banyak untuk kita itu digugurkan dosa. Nanti ke depannya siapa yang puasa Arafah maka digugurkan dosa 2 tahun ke belakang. Puasa Ashura setahun ke belakang digugurkan. Jadi banyak sekali tawaran Allah menggugurkan dosa. Orang yang salat berjamaah, salat fardu berjamaah, maka semua dosa-dosanya gugur seperti gugurnya daun di musim gugur, kata Rasulullah. Jadi berguguran dosa-dosa kecil. Jadi ini salah satu kasih sayang Allah. Kenapa dosa yang digugurkan yang menjadi hadiah? Karena kalau sudah dosa-dosa digugurkan, maka amalan sekecil apapun itu bisa memenangkan hisab. Kita amal tidak banyak, tapi dosa banyak yang sudah dihapus, maka yang menang adalah amal walaupun sedikit. Karena yang menjadi penghalang kita untuk masuk surga yaitu dosa. Makanya salah satu tawaran Allah paling baik adalah digugurkan dosa, gugurkan dosa. Dan ini adalah amalan-amalan yang dipilih-pilih Allah. Tidak semua amalan dapat mengurangkan dosa, tapi dipilih-pilih Allah. Salah satunya adalah puasa Ashura. Jadi hari Ashura ini, hari ke-10 Muharram, juga ternyata orang-orang Yahudi di masa Nabi hidup, mereka berpuasa juga di hari Ashura. Puasa apa mereka? Mereka puasa memperingati hari tenggelamnya Fir'aun. Orang-orang Yahudi ini kan Pak, orang-orang yang disiksa oleh Fir'aun. Kemudian siapa yang menyelamatkan? Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel melarikan diri dari kekuasaan Fir'aun. Jadi mereka ini termasuk orang-orang yang sangat bergembira dengan tenggelamnya Fir'aun, maka diperingatilah. Kebetulan dalam catatan sejarah disebut Fir'aun itu, dan dalam keyakinan Yahudi Fir'aun itu tenggelamnya 10 Muharram. Hanya menan urung Yahudi memperingati hari tenggelam Fir'aun. Walaupun hari ini kita berharap supaya Fir'aun muncul kembali untuk menghabiskan Yahudi, kan? Jadi ternyata diberitahu ke Nabi, ya Rasulullah, orang Yahudi pun puasa 10 Muharram. Orang Yahudi pun mulai mengatakan, itu lihat ajaran Muhammad, niru-niru ajaran kita, kayak acok 10 Muharram puasa acid. Ketika Nabi mendengarkan kabar itu, Nabi mengatakan, fa in kana al-'amul muqbil, kalau aku masih hidup di tahun yang akan datang,
InsyaAllah sumna al-yawm at-tasi', maka kita akan menambah satu hari lagi sebagai pembeda, iaitu hari Tasi', hari ke-9 Muharram, atau disebut dengan Tasu'a. Makanya bulan Muharramnya dua urus sunnah puasa, iaitu Tasu'a dan Ashura. Untuk apa Tasu'a itu? Untuk membedakan dengan Yahudi. Orang Syiah kalau Ashura itu mereka meyakini hari kematian Husain dibantai di padang Karbala. Itu beda versi lagi. Mereka kalau Syiah itu tidak puasa di hari Ashura, malah mereka menari-nari di hari Ashura. Poh-poh draw, Pak. Cuba Bapak buka televisi, lihat tayangan Syiah di hari Ashura. Mereka tidak puasa, tapi mereka mengambil cambuk, mengambil rantai, memukul-mukul diri. Kenapa mereka mukul-mukul diri? Karena mengingat bahawa Husain, anaknya Ali, dibantai di hari Ashura, sehingga mereka melampiaskan cintanya dengan merasakan kayak mana sakitnya Husain waktu dibantai. Dan kita mengambil ajaran mereka menjadi adat. Apa dia? Muncullah tarian sedati. Tarian sedatinya itu berawal dari tarian Syiah. Makanya poh-poh, tarian sedatinya poh-poh. Dan itu tarian itu adalah tarian untuk mengenang Husain. Makanya tahun 90-an ulama-ulama Aceh mengatakan tarian sedati haram. Lalu dipahala dalam. Kenapa dihalalkan lagi? Karena menjaga adat istiadat. Yang atas Syiah apa ya? Dan kita negara Aceh ini itu masuknya Islam itu dua jalur. Satu ke Samudra Pasai, Malikus Saleh. Nah, ini berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu lagi masuknya ke Perlak. Di Perlak itu yang dipimpin oleh Ali Sultan Muqayyad Shah, itu pemahamannya Syiah. Makanya kerajaan Perlak itu kerajaan Syiah. Menyebarlah ajaran Syiah ke katanya. Makanya saya lihat tu waktu kecil-kecil saya, Pak, kalau kita ke beberapa rumah itu gambar-gambar 12 imam. Nah 12 dro gambar ditempel di rumah. Nanti ada gambar Sayyidina Ali segala. Ini ada Syiah mandumnya. Dari mana masuknya? Dari kerajaan Perlak. Cuma saya tidak faham urung Perlak je no mentang Syiah dohan ya nampum doh. Jadi begitu ya. Jadi puasa itu dalam Muharram sunnahnya puasa Tasu'a hari ke-9 dan tambah dan Ashura. Oh, tak sanggup 2 hari, pilih Ashura saja. Karena intinya adalah Ashura. Ada disuruh masak bubur tak? Bupanena gayu takun bubur Ashura ile. Itu adat istiadat, bukan syariat. Ya, kalau mau masak silahkan saja, tapi jangan meyakini seakan-akan yang sunnah Nabi tak pakai bubur. Aneh tak apa? Nabi suruh puasa, kita makan bubur di hari Ashura. Naik yang mikir orang Pak. Biar ni mikir orang Aceh hanya kau jarang-jarang. Hari Ashura disuruh puasa sama Nabi. Dia tanya tak kumpul orang tak baca bubur Ashura. Jadi di mana yang ikut nabinya di mana? Menyerta pegah bangai tak bengih. Jadi itu tak betul amalan itu. Boleh masak bubur untuk buka puasa. Kan tak pajuh baca urut timang tengah hurung puasa sunnah mandum. Yang kemenangan Bapak. Baik. Kemudian apalagi puasa sunnah berikutnya, iaitu siyamu fi Sya'ban. Puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini bulan depan bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban itu puasa sunnahnya itu setiap hari. Sampai bagi yang jarang berpuasa sunnah sebelum Sya'ban, dicukupkan sampai 15 Sya'ban saja. Bagi mereka yang enggak biasa puasa sunnah sebelum Sya'ban, cukup sampai 15 Sya'ban. Itu puasanya tiap hari tu dari 1 Sya'ban.
Rasulullah mengatakan, "Iza intasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah sampai ke nisfu Sya'ban, jangan puasa lagi, kata Rasulullah. Maksudnya habis 15 pertengahan Sya'ban jangan puasa lagi. Maka dalam mazhab Syafi'i mengharamkan orang yang tidak biasa puasa sunnah, diharamkan untuk melanjutkan puasa di atas 15 Sya'ban. Namun ada catatan, bagaimana dengan orang yang terbiasa puasa sunnah? Dia sepanjang bulan tu Senin, Khamis, Ayyamul Bid, biasa puasa sunnah. Bagi mereka ada hadis lain. Aisyah mengatakan Nabi itu kalau puasa Sya'ban itu hampir puasa seluruh Sya'ban illa yaumain, kecuali dua hari. Jadi Nabi itu kalau Sya'ban beliau puasanya itu baru berhenti 2 hari sebelum Ramadan. Jadi ada hadis yang mengatakan cukup sampai 15 Sya'ban, ada hadis yang mengatakan Nabi sendiri melakukannya sampai 28 hari. 2 hari sebelum Ramadan beliau sudah berhenti, tidak lagi penuh. Makanya digabungkanlah 2 hadis ini. Kayak mana kesimpulannya? Yang tidak terbiasa puasa sunnah sebelum Sya'ban cukup sampai hari 15 saja. Yang sudah terbiasa puasa sunnah seperti Nabi, maka boleh sambung, tapi wajib berhenti 2 hari sebelum Ramadan. Nah, wajib berhenti, tidak boleh sambung lagi penuh itu. Apalagi nanti bertemu dengan hari keraguan-raguan, hari melihat bulan. Itu puasa Sya'ban. Jadi puasa haji kan Senin Khamis, tapi puasa setiap hari. Apa manfaatnya puasa Sya'ban ini? Padahal kan sebulan lagi setelah Sya'ban tu kan langsung Ramadan. Orang akan terfikir lagi nyo, halah sebulan tu pi puasa cik, kepo dak puasa waitan. Inilah yang perlu dipahami. Tujuan Allah suruh puasa Sya'ban agar waktu datang Ramadan tubuh kita sudah terlatih puasa, sehingga dari hari pertama Ramadan kita sudah beramal saleh. Karena orang kalau tidak ada latihan, Pak, tidak ada geladi resik, hanya latihan puasa. Rajab tidak puasa, Sya'ban tidak puasa, langsung masuk Ramadan, tidak biasa dia puasa. Itu bisa ditebak, Pak. Hari pertama sampai hari ketiga itu kan hari hancur-hancuran. Tak sanggup buat apa-apa. Paling kuat dari pagi sampai solat duhur. Begitu habis salat, habis Assalamualaikum, langsung tercampak ke belakang. Kenapa? Kahit dah, lemah dah kan. Nyoro pun dong puasa. Itu tangan dah bergetar. Lalu dia panggil anaknya, ni nak, kalau ayah meninggal hari ini, kabite bak ma ke BM kahwin lain beuh katanya. Nyan tingkat dekat detik orang bak uro pun Ramadan. Kenapa? Tidak ada latihan sebelumnya. Itu Ramadan tidak pernah baca Quran tu 3 hari itu. Kenapa? Baru pegang Quran regerau, yang lemah dah. Cuba kalau biasa puasa Sya'ban, hari pertama biasa saja 1 juz habis. Makanya orang hari pertama itu pangkat tidur, dari zuhur tu tidur. Apa yang dia tunggu? Azan maghrib. Jadi tunggu itu azan maghrib tu aja, itu menunggu lihat makanan itu seperti harimau melihat rusa. Bui gedegam maju baga-baga. Itu akibat tidak sering puasa sunnah sebelum Ramadan. Maka disunnahkan puasa Sya'ban. Jadi itu puasa Sya'ban. Lalu kemudian juga sunnah puasa berikutnya adalah puasa di bulan-bulan haram. Jadi tadi puasa di bulan Muharram, sekarang sunnah puasa di bulan haram. Bulan haram itu apa? Termasuk Rajab. Bulan haram itu ada 4: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, kita sedang berada di bulan haram. Ini sudah 13 Rajab. Tidak ada dalil khusus yang menyatakan puasa Rajab. Cuma karena bulan haram itu termasuk bulan mulia, yang ada dalil umum. Dalil umum tentang kemuliaan bulan-bulan haram. Salah satu cara memuliakan bulan haram adalah melakukan amal saleh, memperbanyak amal saleh. Maka gayu puasa. Maka bulan Rajab ini termasuk disuruh perbanyak puasa, karena pahalanya 2 kali lipat dibanding hari-hari yang lain. Ini bulan mulia nih Pak, ini sudah 13.
Yang beramal saleh dikali lipatkan pahala, sedekahnya, baca Qurannya 2 kali lipat pahala dibanding hari biasa. Yang berbuat maksiat 2 kali lipat dosa dibanding hari-hari sebelumnya. Nah, ini kemuliaan bulan Rajab. Tapi apakah puasa kita puasa Rajab? Tidak. Puasanya tetap puasa sunnah, cuma berada di dalam bulan haram. Jadi menyertai niat puasa Rajab jangan hana. Jadi jangan niat puasa Rajab, niatnya puasa sunnah, ya Senin Kamis, Ayyamul Bid. Cuma karena dia berada di bulan-bulan haram, maka dia menjadi lebih tinggi derajatnya. Makanya apa? Dalam bulannya, nya boleh-boleh sedekah, boleh-boleh sembahyang sunat, boleh-boleh puasa. Jadi jangan sampai malah menurun kualitas ibadah kita di bulan haram. Tapi hati-hati ya Bapak, saya pernah kasih tahu bahawa bulan Rajab ini banyak sekali hadis palsu yang beredar. Yang rata-rata yang beredar dari WA ke WA, yang rata-rata hadis palsu. Barang siapa berpuasa Rajab 1 hari, maka dapat pahala seperti berpuasa sebulan. Barang siapa berpuasa 7 hari di dalam bulan Rajab, maka dia akan ditutup pintu neraka yang 7. Barang siapa berpuasa Rajab 8 hari, maka dia dibukakan pintu surga yang 8 untuknya. Ini hadis palsu mendumnya Pak. Itu bukan dhaif Pak. Kalau dhaif masih bisa boleh pakai. Ini hadis palsu. Kalau dapat di WA, jangan disebarkan. Ada yang lebih parah lagi, barang siapa yang menyebarkan tentang kemuliaan bulan Rajab, maka dia dapat pahala begini dan begini. Dengan share saja akan mendapat pahala apa? Bagi-bagi. Padahal yang sebarkan hadis palsu tu. Dan kita berbohong di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Man kazzaba alayya muta'ammidan, barang siapa berbohong di atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap duduk dalam api neraka. Maka kalau bapak dapat di WA tentang puasa-puasa bulan Rajab, itu payah ngingileng. Nyan betul puhan. Rata-rata tapi palsu ni. Jangan disebarkan. Jangan disebarkan. Okey, baik. Berikutnya sedikit lagi, puasa sunnah berikutnya adalah siyamu yaumi Arafah, berpuasa di hari Arafah. Rasulullah mengatakan barang siapa berpuasa di hari Arafah, maka dia kupastikan akan diampunkan dosanya, digugurkan dosa-dosanya 2 tahun ke belakang. Tadi puasa Muharram, Tasu'a setahun, lalu datang lagi Arafah, kita puasa lagi, digugurkan lagi 2 tahun. Berarti dalam setahun itu aja ada 3 tahun kita diampunkan dosa. Rugi sekali orang yang disuruh puasa sehari dapat pahala 2 tahun diampunkan, dia nak mau puasa. Padahal hek siuro, tapi Masya Allah dia hapus. Ya, jadi puasa Arafah ni puasa apa? Iaitu puasa di hari ke-9 Zulhijjah. Nanti dari 1 Zulhijjah sampai 8 itu sunnah juga puasa Zulhijjah namanya. Nanti ada di depan lagi, itu puasa Zulhijjah dari hari 1 sampai hari 8. Nanti hari 8 itu sebahagian ulama menamakannya hari Tarwiyah. Hari ke-9 Zulhijjah itu hari Arafah, besoknya baru hari raya. Sekarang Pak, yang perlu kita catat baik-baik, hari Arafah itu waktu kita puasa, apakah mengikuti tanggal 9 Zulhijjah atau mengikuti hari Arafahnya di Arab Saudi? Itu selalu yang jadi permasalahan. Jadi perlu kita pegang secara ringkas mentang bahawa jumhur ulama mengatakan puasa Arafah itu sudah dilakukan oleh Nabi sebelum adanya Arafah, sebelum adanya wukuf Arafah. Jadi kalau begitu, itu dalil pertama, tidak ada hubungan tentang puasa Arafah dengan wukuf Arafah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hari ini mengatakan puasa Arafah harus cocok dengan hari Arafah, hari wukuf di Arafah. Itu karena kita bisa mengetahui kapan hari Arafah di hari yang sama. Dengan apa Pak? Dengan kecanggihan teknologi. Kenyan katanya Cina, nya harus cocok dengan hari Arafah karena di Arab Saudi nya singa hari Arafah. Ana mungkin dah ada puasa uronyo. Kan begitu ceritanya. Itu karena kita hidup di zaman teknologi, langsung tahu. Bapak bisa bayangkan di zaman Nabi, bagaimana Nabi bisa mencocokkan hari Arafah dengan wukuf di Arafah. Misal Nabi wukuf nih di Arafah, kayak mana cara Nabi kasih tahu ke Madinah bahwa hari itu wukuf di Arafah?
Sedangkan perjalanan dari Mekah ke Madinahnya 7 euro. Gimana cara? Pakai WA. Nyanyi no, dia udah pegah pakai WA. Makanya orang ketika mengatakan hukum itu, dia cocokkan hukum di zaman dia hidup. Padahal hukum itu sudah ada di masa Nabi. Tak bisa dicocokkan. Dan orang Madinah untuk mengetahui ada kapan wukuf di Arafah itu tak tahu, kecuali kirim utusan dulu, dan utusan itu harus balik lagi untuk kasih tahu. Belah horo baru terus balik ke Madinah. Horo raya kabeh deh. Yang kenyan makaji payah ada semikir. Di udang-udangnya haru wajib sama dengan Arafah. Pacok hukum harus sama dengan wukuf di Arafah. Kenapa tidak belajar sejarah dulu tentang munculnya puasa Arafah? Jadi apa kesimpulannya Pak? Puasa Arafah tidak ada hubungan dengan wukuf di Arafah. Dia letaknya di hari ke-9, bukan harus mengikuti wukuf Arafah. Kadang-kadang bisa berbeda, bisa selang sehari berbeda. Begitu. Jadi itu usahalah untuk puasa Arafah. Kemudian puasa sunnah yang lain, Senin, Kamis. Rasulullah mengatakan tu'radul a'mal yaumul isnin wa yaumul khamis. Diangkatnya amal itu hari Senin dan hari Kamis. Wa ana uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka kalau amalku diangkat sedang puasa. Jadi makanya sunnah puasa Senin Kamis, karena itu hari diangkatnya amal. Hari Senin dan Kamis Bapak Ibu mulia karena ada puasa. Kalau orang tak puasa, bagi dia Senin Kamis itu biasa saja. Di urang gedanyo dia fikir orang Senin Khamis mulia kalau ada puasa. Tak ada puasa tak ada kemuliaan apapun. Sayangnya orang hari ini salah faham, sehingga buatlah walimah di hari Senin, buatlah walimah di hari Kamis. Orang pun nak pegang walimah orang Senin, orang ged 4 orang ged nak puasa, yang gednya bagi yang puasa. Dan tak ada dalil yang menyatakan suruh buat walimah hari Senin dan hari Kamis melebihi hari yang lain. Yang sama lagi cerita bubur Asyura pun Pak. Orang disuruh puasa, kita buat walimah. Walaupun boleh, tapi jangan fikir bahawa ada kesunahan buat walimah di hari Senin dan Kamis. Tidak ada sunnahnya khusus untuk seakan-akan lebih mulia pada hari lain dah. Karena itu hari puasa gitu. Kemudian sunnah lagi puasa di 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan ini boleh pilih. Dan salah satunya yang terbaik adalah di tengah bulan 13, 14, 15 Hijriah. Dalam bulan Hijriah 13, 14, 15. Itu disebut Ayyamul Bid. Tak bisa lakukan di pertengahan bulan, boleh ambil di awal bulan. Tak sanggup boleh ambil di akhir bulan. Itu yang penting ada 3 hari dalam sebulan sunnah puasa. Yang terakhir puasa Nabiullah Daud. Itu sunnah bagi yang sanggup dan istiqamah. Bagaimana puasa Nabiullah Daud? Puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Tapi kalau tidak sanggup, sebaiknya tidak usah. Karena Nabiullah Daud itu bukan suka-suka. Hari ini puasa sebulan, lalu libur sebulan, lalu nanti kapan-kapan ada waktu ambil lagi sehari model puasa Daud. Bukan begitu. Puasa Daud itu yang dimaksud Nabi adalah beliau itu sepanjang hidup itu puasa begitu, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Disyariatkan kembali oleh Nabi untuk umatnya. Jadi kalau puasa Daud tu bukan galak-galak kedanya, minggunya lencok puasa Daud ber. Minggu ke home tu long sebab belum nak acara ngapa Daud, nak tahu puasa ile. Dia nak puasa ile. Dia cok lom panjang-panjang galak cok lom. Kan laginya. Makanya puasa Daud itu kalau ndak sanggup, ya sebaiknya jaga aja Senin Kamis sama Ayyamul Bid. Begitu. Jadi itulah macam-macam puasa sunnah.